Recording in progress. Oke, cek. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu, apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan Mas narasumber kita sudah hadir? Baik, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Rabu 11 Februari 2026 dengan tema Konstruksi Cerdas dan Berkelanjutan, Strategi Efisiensi Proyek di Era Modern. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM selaku Ketua Umum Apeknas, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Faras Daryopu selaku Apprentice Apeknas, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini, dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan pada webinar pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maharani yang akan membantu jalannya webinar pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan mendengarkan Mars Apeknas, serta dilanjutkan dengan open dengan foto bersama sebagai dokumentasi serta pemaparan materi oleh narasumber sekaligus dengan diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu benarkan Mars Apeknas. Kepada admin kami persilakan untuk pemutaran videonya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Kita lanjutkan untuk pemutaran video Apeknas. Kepada admin dipersilakan.
Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke agenda acara. Kita akan mendengarkan open speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandiyot STMP WKIPN selaku Ketua Umum APEKNAS yang akan diwakilkan oleh Ibu Christina Saragi. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Ketua Umum APEKNAS, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fandiyot, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam webinar hari ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber, yaitu Saudara Faras dari Yopo dan moderator kita pada hari ini dengan Saudari Maharani Putri Lintang, di mana mereka saat ini sedang menjalani program apprentice di APEKNAS. Webinar ini merupakan dari komitmen APEKNAS dalam meningkatkan kompetensi dan wawasan pelaku industri, konstruksi, serta sektor terkait. Kami berharap diskusi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan aplikatif bagi seluruh peserta. Selamat mengikuti webinar, semoga berjalan lancar dan memberi nilai tambah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Christina. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan. Sebelum kita ke inti acara webinar online pada pagi hari ini, izinkan kami untuk melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom, karena nanti admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk on cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah on cam. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang belum on cam, dimohon untuk on kamera dulu karena admin akan mengambil screenshot sebagai dokumentasi absensi. Oke, baik. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil dokumentasi. Oke, baik. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan di slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube APEKNAS DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan dalam kolom chat. Dan juga kami APEKNAS sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon untuk dapat memfollow channel APEKNAS di WhatsApp di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, serta regulasi dan event terkini. Dan juga Bapak Ibu, kami juga sudah mengirimkan informasi melalui chat jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung menjadi salah satu reseller ISOSpace, boleh untuk join grup yang sudah tercantum di kolom chat. Baik, hadirin yang kami hormati, industri konstruksi saat ini berada di titik balik, di mana kecepatan pembangunan harus beriringan dengan efisiensi sumber daya dan juga perlindungan lingkungan. Menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi yang melampaui metode konvensional demi menciptakan infrastruktur yang kokoh sekaligus juga ramah untuk masa depan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyimak materi utama dalam webinar yang berjudul Konstruksi Cerdas dan Berkelanjutan merupakan strategi efisiensi proyek di era modern. Kita akan membedah bagaimana inovasi teknologi dan pendekatan cerdas dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan performa proyek
tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan sebagai fondasi keberhasilan konstruksi di era modern. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari webinar pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah di dunia jasa konstruksi. Baik, langsung saja kepada narasumber yang terhormat, Mas Faras Daryopu selaku Apprentice Apeknas, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para moderator, panitia, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar dengan judul Konstruksi Cerdas dan Berkelanjutan, Strategi Efisien Proyek di Era Modern. Topik ini dipilih karena industri konstruksi saat ini sedang berada dalam masa transisi yang sangat penting. Kita tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks. Proyek dituntut lebih cepat, lebih efisien, lebih berkualitas, dan di saat yang sama harus ramah terhadap lingkungan. Webinar ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru sekaligus wawasan praktis yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu dalam proyek-proyek yang sedang maupun akan dikerjakan. Oke. Pertama, kondisi dan tantangan industri konstruksi. Baiklah, di pertama ada tekanan biaya. Fluktuasi harga material dan logistik menaikkan risiko dan pembengkakan anggaran. Yang kedua ada keterbatasan SDM. Kurangnya tenaga terampil berdampak pada produktivitas dan kualitas. Ketiga, ada tekanan waktu, yaitu target penyelesaian ketat meningkatkan risiko keterlambatan. Yang keempat, inefisiensi proses, yaitu pemborosan material dan pekerjaan ulang akibat perencanaan yang kurang matang. Yang kelima, tuntutan kualitas dan keselamatan, yaitu standar mutu dan K3 semakin tinggi. Lalu ada isu lingkungan, yaitu pengurangan limbah, emisi, dan konsumsi energi menjadi kewajiban. Selanjutnya ada implikasi utama. Pendekatan konvensional tidak lagi memadai, perlu transisi ke konstruksi cerdas dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, industri konstruksi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, kenaikan dan fluktuasi harga material, keterbatasan tenaga kerja terampil, tekanan waktu, pelaksanaan, serta tuntutan kualitas yang tinggi seringkali berdampak pada menurunnya efisiensi proyek. Masih banyak proyek yang mengalami pemborosan material,
pekerjaan ulang akibat perencanaan yang kurang matang, serta keterlambatan yang berujung pada pembengkakan biaya. Di sisi lain, isu lung- maaf saya ulangi, di sisi lain, isu lingkungan juga semakin menjadi perhatian terhadap lingkungan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya perubahan pendekatan dari cara kerja konvensional menuju konstruksi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Baiklah, slide selanjutnya. Apa itu konstruksi cerdas? Definisinya, pendekatan konstruksi berbasis teknologi, data, dan sistem terintegrasi. Ada juga BIM, yang menyangkut integrasi desain, volume, biaya, dan waktu dalam satu model. Lalu ada IoT, yaitu monitoring alat, material, dan aktivitas proyek secara real time. Ada juga AI dan digital tools, berguna untuk memprediksi risiko, optimasi jadwal, dan analisis kinerja. Selanjutnya ada drone dan survei digital, yaitu pengawasan proses dan akurasi data lapangan. Manfaat utamanya, minim kesalahan, transparansi data, keputusan lebih cepat, dan peningkatan K3. Konstruksi cerdas atau smart construction adalah pendekatan pembangunan yang memanfaatkan teknologi, data, dan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan kerja. Salah satu teknologi kunci dalam konstruksi cerdas adalah Building Information Modeling atau BIM. Dengan BIM, seluruh elemen proyek, mulai dari desain, struktur, arsitektur, MEP, hingga estimasi biaya dan jadwal, dapat terintegrasi dalam satu model digital. Dengan pendekatan ini, potensi benturan desain dapat diketahui sejak awal, sehingga pekerjaan ulang di lapangan dapat diminimalkan. Selain BIM, penggunaan Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan alat berat, kondisi material, serta aktivitas proyek secara real-time. Data ini membantu manajemen proyek dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Teknologi seperti artificial intelligence, drone, dan sistem pelaporan digital juga semakin banyak digunakan untuk analisis risiko, pengawasan progres, dan evaluasi kinerja proyek. Intinya, konstruksi cerdas membantu kita bekerja lebih terukur dan berbasis data, bukan sekedar berdasarkan pengalaman semata. Selanjutnya, konsep konstruksi berkelanjutan. Definisinya, pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sepanjang siklus hidup bangunan. Fokus utamanya, efisiensi energi dan air, material ramah lingkungan, dan pengurangan limbah. Lalu, life cycle thinking. Biaya dan dampak dihitung dari hulu ke hilir. Manfaat jangka panjangnya, biaya operasional lebih rendah dan nilai aset meningkat. Dari standar dan acuan, kita bisa lihat dari Green Building, LCA, dan prinsip ESG. Selanjutnya kita masuk ke konsep konstruksi berkelanjutan. Konstruksi berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sepanjang siklus hidup bangunan. Artinya, kita tidak hanya memikirkan tahap konstruksi, tetapi juga tahap operasional dan pemeliharaan. Prinsip utama konstruksi berkelanjutan antara lain adalah efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan, pengurangan limbah, serta penciptaan lingkungan yang sehat bagi pengguna bangunan. Seringkali muncul anggapan bahwa konstruksi berkelanjutan itu mahal, padahal dengan perencanaan yang tepat, biaya siklus hidup bangunan justru dapat ditekan. Standar seperti Green Building, Life Cycle Assessment, dan prinsip ESG kini semakin menjadi perhatian pemilik proyek dan investor. Selanjutnya, strategi efisiensi proyek dari hulu ke hilir. Dari tahap perencanaan berbasis data dan value engineering. Lalu, dari optimasi desain,
bisa dilihat dari struktur dan metode kerja yang tepat guna. Lalu tahapan pelaksanaan, yaitu prefabrikasi, modular construction, dan kontrol digital. Selanjutnya, manajemen waktu dan mutu, yaitu monitoring progress secara real time. Lalu ada tahap operasional, yaitu manajemen energi dan predictive maintenance. Kunci keberhasilannya, integrasi antar tahap dan kolaborasi tim. Efisiensi proyek tidak dapat dicapai secara instan, dibutuhkan strategi yang konsisten dari tahap awal hingga akhir. Pada tahap perencanaan, efisiensi dimulai dari perencanaan berbasis data dan analisis kebutuhan yang matang. Value engineering proyek memberikan nilai terbaik. Pada tahap pelaksanaan, pemilihan metode kerja yang tepat, penggunaan prefabrikasi, serta sistem pengendalian mutu, dan waktu berbasis digital dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Sementara itu, pada tahap operasional, efisiensi dicapai melalui manajemen energi, pemeliharaan berbasis prediksi, serta pemanfaatan sistem bangunan pintar. Jika ketiga tahap ini terintegrasi dengan baik, maka manfaat efisiensi akan dirasakan secara signifikan. Selanjutnya, studi kasus dan praktik lapangan. Yang pertama, ada penerapan BIM, yaitu mengurangi konflik desain dan pekerjaan ulang. Yang kedua, ada efisiensi waktu, yaitu percepatan pelaksanaan melalui koordinasi digital. Yang ketiga, ada pengendalian biaya, yaitu perencanaan lebih akurat dan minim perubahan. Yang keempat, Yang keempat, aspek keberlanjutan, yaitu pengurangan limbah dan konsumsi energi. Dan yang kelima, kunci pembelajaran, kolaborasi sejak awal proyek, dan komitmen seluruh pihak. Dalam berbagai proyek gedung dan infrastruktur, penerapan konstruksi cerdas dan berkelanjutan telah menunjukkan hasil positif. Penggunaan BIM terbukti mampu mengurangi perubahan desain, mempercepat waktu konstruksi, serta meningkatkan koordinasi antar pihak. Sementara itu, penerapan prinsip berkelanjutan membantu mengurangi limbah, konsumsi energi, dan biaya operasional jangka panjang. Pelajaran penting yang dapat kita ambil pada saya ulangi. Pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah pentingnya kolaborasi sejak awal dan komitmen semua pihak terhadap tujuan proyek. Baiklah, selanjutnya peran SDM dan perubahan budaya kerja. SDM sebagai kunci. Teknologi efektif jika didukung kompetensi. Lalu ada literasi digital, yaitu pemahaman BIM, data, dan sistem digital. Lalu kolaborasi tim, lintas disiplin sejak tahap perencanaan. Selanjutnya ada perubahan mindset, dari perubahan murah, yaitu efisiensi dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada budaya adaptif, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Transformasi kompetensi, peningkatan literasi digital, serta budaya kolaborasi menjadi kunci keberhasilan konstruksi cerdas dan berkelanjutan. Kita juga perlu mengubah pola pikir dari sekadar mengejar biaya murah menjadi mengejar efisiensi jangka panjang dan berkelanjutan. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa konstruksi cerdas dan berkelanjutan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era modern. Dengan pemanfaatan teknologi, menerapkan strategi efisiensi yang tepat, serta membangun budaya kerja yang adaptif, kita dapat meningkatkan daya saing industri konstruksi. Semoga materi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepada Mbak. Baik.
Terima kasih kepada Mas narasumber yang terhormat atas pemaparan materi yang sangat informatif dan juga menarik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab, di mana para peserta yang memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa menyampaikan pertanyaannya lewat raise hand ataupun kolom chat. Nanti bisa saya bantu jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung memberikan pertanyaannya. Silakan. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan jika ada yang ingin langsung bertanya, bisa raise hand. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Oke, baik. Di sini di kolom chat ada yang bertanya dari Ibu Dwi Arimbi. Izin bertanya Pak, dalam praktiknya apa tantangan terbesar saat perusahaan konstruksi mulai beralih ke sistem berbasis digital? Saya ulangi pertanyaan dari Ibu Dwi Arimbi. Dalam praktiknya apa tantangan terbesar saat perusahaan konstruksi mulai beralih ke sistem berbasis digital? Oke, baik, kepada Mas Faras, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Dwi Arimbi. Mungkin kepada Bapak Ibu juga yang masih ingin bertanya, boleh memberikan pertanyaan ke kolom chat. Nanti akan saya bantu tanyakan. Oke, baik. Mungkin di sini kita coba mengumpulkan pertanyaan dulu, Bapak Ibu sekalian, karena ada beberapa dari Bapak-Bapak dan Ibu ada yang langsung bertanya. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Di sini dari Ibu Dian. Izin bertanya, Pak narasumber, bagaimana cara menyeimbangkan antara efisiensi biaya proyek dengan penerapan prinsip berkelanjutan? Itu tadi pertanyaan dari Ibu Dian. Saya ulangi, bagaimana cara menyeimbangkan antara efisiensi biaya proyek dengan penerapan prinsip berkelanjutan? Baik. Lalu di sini ada pertanyaan ketiga. Maaf, Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan, jadi mohon untuk tunggu sebentar.
baik. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Bapak Rafli. Pertanyaan dari Bapak Rafli yaitu, kenapa industri konstruksi sekarang dituntut harus lebih berkelanjutan, Pak? Apakah hanya karena isu lingkungan atau ada faktor ekonomi juga? Oke, baik, dari Mas Faras, mungkin boleh dijawab pertanyaannya, boleh langsung dijawab dari pertanyaan Ibu Dwi tadi. Dalam praktiknya, apa tantangan terbesar saat perusahaan konstruksi mulai beralih ke sistem berbasis digital? Silakan, Mas. Terima kasih Mbak Rani. Oh, baiklah. Pertanyaan dari Mbak Dwi Arimbi. Izinkan saya menjawabnya. Tantangan besar saat perusahaan konstruksi beralih ke sistem berbasis digital adalah kesiapan sumber daya manusia, biaya efisien investasi awal, dan perubahan budaya kerja. Banyak tenaga kerja belum terbiasa menggunakan teknologi digital seperti BIM atau sistem monitoring proyek, sehingga membutuhkan pelatihan dan adaptasi. Selain itu, biaya implementasi teknologi yang cukup besar serta resistensi terhadap perubahan dari metode konvensional juga menjadi hambatan utama. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Faras. Bagaimana Ibu Dwi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya terkait tantangan terbesar perusahaan konstruksi? Saya rasa sudah terjawab ya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung lempar pertanyaannya lagi ya Ibu ke kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi dari Ibu Dian. Izin bertanya Bapak narasumber, bagaimana cara menyeimbangkan antara efisiensi biaya proyek dengan penerapan prinsip berkelanjutan? Kepada Bapak, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Dian, silakan. Baik, tadi pertanyaan dari Ibu Dian, bagaimana cara menyeimbangkan antara efisiensi biaya proyek dengan penerapan prinsip keberlanjutan? Baiklah, efisiensi biaya proyek dan prinsip berkelanjutan dapat diseimbangkan dengan menggunakan pendekatan life cycle cost, yaitu mempertimbangkan biaya bangunan sepanjang masa pakainya, bukan hanya biaya awal konstruksi, pemilihan material yang tahan lama, teknologi hemat energi, dan perencanaan yang matang mungkin meningkatkan biaya awal, tetapi dapat menurunkan biaya operasional, perawatan, dan konsumsi energi dalam jangka panjang, sehingga proyek tetap efisien dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Faras. Telah menjawab pertanyaan dari Ibu Dian. Bagaimana Ibu Dian? Apakah pertanyaan Ibu sudah terjawab terkait cara menyeimbangkan antara efisiensi biaya proyek dengan penerapan prinsip berkelanjutan? Saya rasa sudah cukup terjawab. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung dilempar pertanyaannya ya Ibu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Jingga. Izin saya mau bertanya, Pak, bagaimana cara meningkatkan kesiapan tenaga kerja konstruksi agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru? Oke, kepada Mas Faras boleh dijawab pertanyaannya untuk Bapak Jingga. Baiklah, pertanyaan dari Mas Jingga Eka Saputra. Izinkan saya jawab. Kesiapan tenaga kerja konstruksi dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, khususnya dalam penggunaan teknologi digital seperti BIM dan sistem manajemen proyek berbasis data. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan program sertifikasi, workshop, serta pendampingan teknis agar tenaga kerja terbiasa dengan teknologi baru. Kolaborasi antara industri, pemerintah, dan institusi pendidikan juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi konstruksi. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Faras. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari
Bapak Jingga terkait cara meningkatkan kesiapan tenaga kerja. Bagaimana Bapak? Apakah sudah cukup terjawab pertanyaannya? Apakah cukup jelas jawabannya dari Mas Faras? Mungkin sudah cukup terjawab ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Sebelum itu, kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh tolong langsung berikan pertanyaan lewat kolom chat yang sudah disediakan. Dan apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk langsung bertanya kepada Mas narasumber pada pagi hari ini. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Rafli. Izin bertanya Pak Narsum, kenapa industri konstruksi sekarang dituntut harus lebih berkelanjutan? Apa hanya karena isu lingkungan atau ada faktor ekonomi juga? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Baik, kepada Mas Faras, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Rafli. Silakan. Baiklah, pertanyaan dari Mas Rafli. Pertanyaannya cukup menarik ya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Industri konstruksi dituntut lebih berkelanjutan bukan hanya karena isu lingkungan, tetapi juga faktor ekonomi dan sosial. Dari sisi lingkungan, pembangunan harus mengurangi dampak negatif seperti limbah, emisi, dan konsumsi energi berlebihan. Dari sisi ekonomi, bangunan yang berkelanjutan cenderung lebih efisien dalam penggunaan energi dan perawatan, sehingga menekan biaya operasional jangka panjang serta meningkatkan nilai investasi. Selain itu, tuntutan regulasi dan kesadaran masyarakat juga mendorong penerapan konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Begitu, Mas Rafli. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Bapak Rafli tadi terkait konstruksi sekarang dituntut harus lebih berkelanjutan atau tidak gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Faras. Bagaimana Bapak Rafli? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung lempar pertanyaan Bapak ke kolom chat yang sudah disediakan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Mega Yunanda. Izin bertanya, tolong buatkan spesifikasi minimal sumber daya manusia dan juga pelatihan yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia tersebut. Oke, baik. Mungkin langsung saya berikan kesempatan untuk Mas Faras menjawab pertanyaan dari Ibu Mega tadi terkait Ibu Mega meminta tolong untuk dibuatkan spesifikasi minimal sumber daya manusia dan juga pelatihan yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia tersebut. Baik, kepada Mas Faras, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Baiklah, pertanyaan dari Mbak Mega Yunanda. Membuatkan spesifikasi minimal SDM. Baiklah, izinkan saya untuk menjawabnya. Spesifikasi minimal SDM dan pelatihan yang harus dilakukan dalam konstruksi cerdas dan berkelanjutan dapat dijelaskan secara singkat. Yang pertama, dari spesifikasi minimal SDM. Dari segi pendidikan, bisa dilihat dari minimal D3 atau S1 bidang teknik sipil, arsitektur, atau teknik terkait. Lalu, dari kompetensi teknis, yaitu memahami dasar manajemen proyek konstruksi, seperti literasi digital, mampu menggunakan software konstruksi seperti BIM dasar, AutoCAD, atau software manajemen proyek. Lalu ada pemahaman berkelanjutannya, memahami prinsip efisiensi energi, material ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah. Dari segi soft skill, SDM harus memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi tim, dan adaptasi terhadap teknologi baru. Rangkaian pelatihan yang harus dilakukan yaitu pelatihan teknologi konstruksi seperti BIM, software, dan sistem monitoring proyek. Lalu ada pelatihan K3 konstruksi, seperti standar keselamatan kerja dan manajemen risiko. Lalu ada pelatihan konstruksi berkelanjutan, seperti green building, efisiensi energi, dan pengolahan limbah. Lalu ada pelatihan manajemen proyek, seperti perencanaan, pengendalian biaya, dan penjadwalan proyek. Dan yang terakhir, ada pelatihan peningkatan kompetensi berkelanjutan seperti workshop, sertifikasi profesi, dan update teknologi terbaru.
Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Faras. Jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Mega Yunanda tadi terkait spesifikasi minimal sumber daya manusia. Oke, baik. Bagaimana Ibu, apakah sudah terjawab pertanyaannya terkait spesifikasi tadi? Apabila masih ada yang ingin bertanya, oke, Ibu Mega raise hand. Boleh Ibu, silakan Ibu mau bertanya langsung. Baik, ya. Terima kasih. Silakan. Oke. Eh, itu tadi yang dibacakan Mas Faras itu bisa itu nggak ditampilan. Jadi aku bisa bisa apa, bisa screenshot yang spek itu sama pelatihannya itu kan apa K3, WebBIM itu nah. Jadi biar aku bisa ini screenshot gitu. Oke, baik. Sebentar ya, Bapak. Baik. Oke, baik. eh Terima kasih atas masukannya tadi, Bapak Mega. Bapak Mega Yunanda. Mungkin nanti akan kami kirimkan materi lengkapnya apabila Bapak sudah mengirimkan daftar hadir dan mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan admin lewat kolom chat. Nanti akan kami share langsung materinya ke Bapak. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ada beberapa pertanyaan lagi dari para Bapak Ibu sekalian. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Arimbi. Izin bertanya, Pak, apakah penggunaan material ramah lingkungan selalu lebih mahal dibanding material konvensional? Dan di sini ada pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Talia. Izin bertanya, Mas, apakah penggunaan material ramah lingkungan selalu lebih mahal dibanding material konvensional? Nah, ini kurang lebih sebenarnya hampir sama ya pertanyaannya ya. Baik, mungkin kita rangkum untuk langsung dijawab kepada Mas Faras. Boleh langsung dijawab, Mas? Silakan. Baiklah, pertanyaan dari Mbak Dwi Arimbi. Disingkat saya menjawab, penggunaan material ramah lingkungan selalu lebih mahal dibandingkan material konvensional. Jawabannya tidak selalu. Karena material ramah lingkungan memang kadang memiliki biaya awal lebih tinggi, tetapi dapat memberikan penghematan jangka panjang melalui efisiensi energi, daya tahan yang lebih baik, dan biaya perawatan yang lebih rendah. Jika dilihat dari biaya siklus hidup bangunan, penggunaannya seringkali justru lebih ekonomis dibandingkan material konvensional. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Faras. Jawabannya Mas Faras dari pertanyaan Ibu Arimbi tadi ya. Baik, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya Ibu Arimbi? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung share pertanyaan lewat di kolom chat yang sudah disediakan. Dan apabila ingin bertanya langsung, boleh raise hand Bapak Ibu sekalian.
Oke, baik. Kepada Bapak Ibu di sini sambil menunggu pertanyaan dari beberapa, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Di sini kita akan menampilkan yaitu ada promo ISO-Space, yaitu promo Chinese New Year. Di sini ada tersedia ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001, serta paket hemat, yaitu menawarkan training ISO, dokumen ISO, dan juga sertifikasi ISO mulai dari harga 10 juta saja. Dan di sini terdapat ada promo paket hemat yang akan ditampilkan yaitu ada ISO 9001, 14001, serta 45001 dari harga 30 juta dan menjadi harga 28 juta saja. Dan di sini berlaku hanya di promo Chinese New Year aja. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin menghubungi bisa langsung menghubungi di nomor yang sudah tersedia yaitu di 0822 8830 3338. Promo ini berlaku hanya sampai akhir Februari saja, yaitu dari 1 sampai 28 Februari 2026. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Alfarizi, yaitu pertanyaannya terkait seberapa besar pengaruh teknologi seperti BIM terhadap efisiensi waktu dan biaya proyek di kondisi nyata. Oke, mungkin kepada Mas Faras, boleh langsung pertanyaannya dijawab dari Mas Alfarizi. Silakan. Baiklah, pertanyaan dari Mas Alfarizi. Izinkan saya menjawab. Penggunaan Building Information Modeling atau BIM berpengaruh besar terhadap efisiensi waktu dan biaya proyek karena memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan koordinasi antar disiplin yang lebih baik sejak tahap awal. Dengan BIM, potensi konflik desain dapat terdeteksi sebelum konstruksi dimulai sehingga mengurangi pekerjaan ulang dan pemborosan material. Secara nyata, BIM membantu mempercepat proses pelaksanaan proyek, meningkatkan ketepatan estimasi biaya, serta menurunkan risiko pembengkakan anggaran. Baik, segitu ya, Mas Alfie. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Faras. Bagaimana, Mas Alfarizi, apakah sudah terjawab pertanyaannya terkait pengaruh teknologi seperti BIM tadi terhadap efisiensi waktu? Jika mungkin sudah terjawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Ibu Dian. Pertanyaannya yaitu, apa dampak jangka panjang penerapan konstruksi berkelanjutan terhadap biaya operasional bangunan? Mungkin kepada Mas Faras dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dian. Silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu Dian. Oke, dampak jangka panjang dari penerapan konstruksi berkelanjutan. Menurut pendapat saya, penerapan konstruksi berkelanjutan dapat menurunkan biaya operasional bangunan dalam jangka panjang melalui efisiensi penggunaan energi, air, dan biaya perawatan. Bangunan yang dirancang dengan sistem hemat energi, material berkualitas, dan teknologi ramah lingkungan membutuhkan konsumsi listrik lebih rendah serta pemeliharaan yang lebih sedikit, sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien dan stabil. Oke, baik. Selanjutnya di sini tadi sudah dijawab pertanyaannya dari Ibu Dian. Terima kasih, Mas Faras. Selanjutnya di sini ada pertanyaan tadi dari eh, Bapak Mega. Izin bertanya lagi. Tolong sekalian harga-harga untuk pelatihan BIM, Revit,
dan lain-lain, dan juga K3 konstruksi. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Bapak Mega ini saya bantu jawab. Untuk price listnya mungkin bisa langsung menghubungi ke nomor kami, yaitu di 0822 8830 3338. Mungkin langsung nanti bisa langsung di chat ya Bapak ya, atau mungkin kami bisa kontak langsung ke Bapaknya nanti lewat nomor telepon atau email. Bapak bisa kirim ke admin nanti Pak lewat kolom chat pribadi ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, baik, makasih. Iya, sama-sama Bapak. Oke, baik. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Mungkin tadi banyak juga pertanyaan yang menarik yang sudah dijawab oleh narasumber kita. Namun, karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri acara webinar online pada pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom, karena nanti admin akan mengambil screenshot sebagai absensi pada webinar kita pagi hari ini. Oke, boleh kepada Bapak Ibu dimohon untuk on cam terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu yang masih off cam, silakan dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, baik. Saya pandu 3, 2, 1. Oke, untuk di slide kedua 3, 2, 1. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik. Sebelum kita mengakhiri webinar pada pagi hari ini, di sini kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Bagi kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe, dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Dan juga kami dari Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, serta peluang bisnis, dan juga regulasi dan event terkini. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Faras dari Yopus selaku Apprentice Apeknas atas ilmu dan juga wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa kembali pada kesempatan webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Recording stopped.